Shalom Alaikum. Salam jumpa kembali saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini sungguh bersukacita sekali karena kita bisa bersama lagi dalam cinta kasih Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus yang memampukan kita, yang menyertai kita sampai dengan saat ini. Sepanjang malam mungkin dalam istirahat Tuhan sudah menyertai, dan pagi hari ini pun kita masih merasakan bagaimana anugerah Tuhan, berkat Tuhan sangat luar biasa. Sebelum kita mengawali sesuatu dan apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan kita renungkan nanti, disitulah kita mendapatkan kekuatan, pertolongan, bahkan solusi yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Tapi sebelumnya, mari kita akan sama-sama berdoa, memohon pimpinan Tuhan, sehingga bukan kekuatan kita, pemikiran kita, melainkan hanya Tuhan saja yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan bahwa sepanjang malam hingga pagi hari ini kami boleh bersyukur karena Engkau menyertai dan memimpin kami. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, sertai dan pimpin kami, sehingga apa yang kami lakukan pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan saja yang kami permuliakan dan kami tinggikan. Sertai dan memimpin kami, berikan hikmat kebijaksanaan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Markus pasal 9, ya, Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan 29. Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menguncang-uncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka,
Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di pagi hari ini. Kiranya sedikit banyak memberikan kita kekuatan dalam kita menghadapi sesuatu yang terjadi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pria itu adalah ayah dari seorang anak yang menderita karena diserang oleh roh jahat. Roh jahat membuat putranya berteriak, ya, tubuhnya tergoncang-goncang dan dari mulutnya keluar busa. Anak itu bukan sekedar terkena penyakit ayan, tetapi menderita karena dikuasai roh jahat. Pria itu sudah meminta murid-murid Yesus untuk melayani putranya, tapi anak itu masih dalam kendali roh jahat. Yesus menegur para murid dan meminta anak itu dibawa kepadanya. Yesus langsung menghardik roh jahat dengan tegas, dan ketika itu juga keluarlah si jahat dari anak itu, dan anak itu pun sembuh. Satu perintah yang keluar dan mampu mengusir roh jahat yang sudah sekian lama menyengsarakan hidup si anak membuktikan bahwa Yesus memiliki otoritas atas seisi bumi karena dia adalah Tuhan atas alam semesta. Lebih luar biasanya lagi, Bapak Ibu yang terkasih, kuasa itu juga diberikannya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Roh jahat atau kuasa kegelapan terus berusaha membuat hidup orang yang ditumpanginya menjadi tidak terkendali karena misi utamanya di dunia ini adalah untuk membinasakan. Yakobus memberi 2 langkah yang harus kita ambil agar si jahat tidak bisa mencuri, apalagi membinasakan hidup kita, yaitu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Pertama, tunduklah kepada Tuhan, jagalah kekudusan hidup, dan bangunlah hubungan intim dengan Tuhan, maka kita akan hidup sebagai pengikut Kristus yang memiliki otoritas. Kedua, lawanlah iblis dengan menggunakan nama Yesus yang berkuasa. Dalam peperangan rohani, kita harus menggunakan strategi menyerang dengan senjata rohani, yaitu firman Tuhan dan nama Yesus. Dalam nama Yesus, kita mampu mengalahkan si jahat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat kita melangkah. Saat kita semakin dekat dengan Tuhan, maka roh-roh jahat akan mengganggu kita, menggoda kita, dan berusaha menjauhkan kita daripada Yesus. Saat inilah kita tetap meminta kekuatan daripada Tuhan, karena kuasa yang besar, kuasa yang paling besar dan tidak terkalahkan adalah kuasa Yesus. Kuasa apapun di dunia ini tidak akan pernah menandingi kuasa Yesus. Maka dari itu kita tetap meminta pertolongan kepada Tuhan Allah yang hidup, karena dialah yang mampu mengatasi segala sesuatunya dalam kehidupan. Mungkin kita terkungkung dengan masalah yang membuat iblis masuk dan membuat kita menjadi kacau. Tapi ingat bahwa kekuatan daripada Tuhan saja yang membuat kita semakin kuat dan semakin kuat. Bahkan dikatakan bahwa kita tangguh dalam Tuhan. Tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, dan di dalam nama Yesus, maka segala sesuatunya akan teratasi. Tuhan Yesus memberkati. Salam alaikum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, kita akan tutup kebersamaan kita di dalam doa. Mari kita. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kami merenungkan firman-Mu. Dan kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, di dalam kami melangkah, melakukan setiap aktivitas kami, dan bahkan menentukan keputusan demi keputusan yang akan kami lakukan ke depannya nanti. Tuhan pimpin dan sertai kami, agar setiap langkah kehidupan kami tetap mengandalkan nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus, itu adalah nama yang berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Tidak ada kuasa lain daripada Yesus sendiri.
yang mengatasi segala sesuatunya. Tuhan, ajar kami untuk kami selalu percaya kepada Engkau di dalam setiap hidup demi kehidupan kami yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Mungkin saudara kami ataupun siapapun mengalami masalah pada saat ini, biarlah kami Engkau ajarkan tetap mengandalkan Tuhan dalam mengatasi segala sesuatunya, masalah-masalah dalam setiap kehidupan kami. Kami akan percaya bahwa Tuhan hadir, menaungi, menyertai, bahkan melepaskan semua ikatan iblis dalam bentuk apapun. Ini diri kami serahkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.